Teman-teman diharapkan semuanya on cam ya. Oke, mungkin langsung dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Waalaikumsalam ala warahmatullahi sayyidina wabarakatuh. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fanya Nirmala dari tim Rekam dan Penilai yang akan memandu jalannya acara kali ini. Bila nanti ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita terbatas juga ya teman-teman, pada forum diskusi kali ini kita akan membahas tentang penyerapan dan penyimpanan karbon. Mungkin bisa dimulai dengan tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bagaimana tim pro? Semoga suara saya dengar. Izin masuk. Perkenalkan, saya Anggi Pujayarawati dari tim Pro kelompok 17 mengenai topik sekarang yaitu penyerapan dan penyimpanan karbon pada tim kontra. Pada proses penyerapan karbon yang tertera di PPT, kalian juga tahu ada gambar di PPT itu yang berada di Kelurahan Kadung Halang, Kecamatan Bogor Utara, dan Kelurahan Sukaresmi. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa tempat yang paling tepat untuk agroekosistem itu ada di hutan dan lingkungan tersebut. Dan yang paling tepat dan yang paling mudah diserap karbon yaitu di hutan atau kebun, karena tempat tersebut memiliki proses yang paling mudah dilalui oleh karbon dioksida untuk bisa menyerap. Jadi tempat yang paling tepat atau yang paling mudah untuk penyerapan karbon yaitu di hutan atau di kebun. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk tim pro atas penyampaian pendapatnya. Selanjutnya untuk tim kontra, boleh disampaikan argumennya. Izin masuk. Saya dari tim kontra ingin menyampaikan pendapat kami yang menolak adanya pengurangan karbon ini. Jadi untuk penyerapan dan pengurangan karbon itu akan menciptakan pasar karbon dioksida itu memang sulit. Dan itu memerlukan promosi kelangkaan yang harus benar-benar membatasi hak untuk mengeluarkan barang agar dapat diperdagangkan. Nah, dalam skema perdagangan karbon terbesar itu malah terjadi campur tangan politik yang akan menjatuhkan beberapa negara yang ini. Jadi kita menolak karena hal ini tuh belum bisa dilakukan dengan baik. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim kontra. Selanjutnya mungkin kita mulai diskusi aja terkait penyerapan dan penyimpanan karbon.
Mungkin untuk tim pro ingin terlebih dahulu menyampaikan argumentasinya atau bagaimana? Silahkan tim pro. Cek cek. Apakah suara saya dengar? Ya, siap terdengar. Saya adalah Fatih Fahad, mewakili dari tim pro ingin menunjukkan sebuah argumen yang dimana penyerapan karbon dioksida pada masa saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena ini di kota-kota besar telah banyak sekali gedung besar berlangit, kendaraan bermotor, dan berbagai produk-produk industri yang mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, oleh karena itu, semakin banyaknya pembangunan atau makin maraknya peluasan lahan untuk digunakan sebagai pabrik atau perusahaan, maka di dalam kota itu tersebut telah mengikis salah satu bahan pokok, yaitu sebuah ruang terbuka bagi tanaman. Gitu. Jadi di mana memang fungsi dari tanaman itu menyerap karbon dioksida karena dalam proses fotosintesisnya membentukkan karbon dioksida. Oleh karena itu sebaiknya di dalam sebuah kota terdapat ruang terbuka bagi tanaman sehingga dapat mengurangi kadar karbon dioksida yang dihasilkan dari pabrik maupun kendaraan bermotor dan saat ini semakin ramai dan semakin banyak pemakainya. Dan oleh karena itu maka para peneliti telah meneliti apa sih tanaman apa yang cocok ditanam untuk mengurangi emisi gas CO2 tersebut di kota-kota besar tentunya. Maka dari dengan tersebut diteliti dari berbagai aspek mengenai lebar pohon, jarak antar pohon, dan banyak sedikitnya daun dari pohon tersebut, maka telah ditemukan beberapa pohon yang cocok sebagai pengurang emisi gas CO2 di bagian perkotaan, yaitu Taman Tanjung dapat menyerap 648,978 kg per hari. Dan tanaman mangga dapat menyerap 498,657 kg per hari. Dan sawo durian dapat menyerap 259,405 kg per hari. Nah, karena itu dalam masa seperti ini merupakan saat yang penting bagi kita untuk sama-sama mengurangi gas karbon dioksida terutama di bagian perkotaan. Karena sudah jarang sekali kita lihat banyak tanaman-tanaman hijau di hutan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim pro. Mungkin ada sanggahan terkait pendapat yang disampaikan oleh tim pro dari tim kontra, atau mungkin tim pro ingin menambahkan argumennya. Silakan. Saya Anissa dari tim kontra ingin menyampaikan pendapat pada pasal 20 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan menjelaskan bahwa pemanfaatan jasa hutan lindung dan hutan produksi antara lain berupa usaha perdagangan karbon. Nah, dalam peraturan ini tuh belum adanya pelaksanaan atau petunjuk untuk perdagangan karbon sama sekali belum dikeluarkan oleh pemerintah karena perdagangan karbon ini masih banyaknya menimbulkan dampak-dampak negatif, yaitu karbon yang ada di antara gas-gas yang dikeluarkan ke udara. Pelepasan gas-gas ke udara atau emisi itu menyebabkan pencemaran udara, polusi yang berakibat peningkatan suhu bumi, yaitu pemanasan global. Nah, bersama gas pencemaran lain, gas karbon di udara membentuk lapisan yang menahan panas bumi. Akibatnya, suhu udara makin panas. Hal ini kemudian mengakibatkan perubahan iklim dan pergeseran musim di seluruh bumi. Jadi, dengan adanya perdagangan karbon ini, masih sangat berdampak negatif untuk bumi. Jadi, pemerintah pun belum mengeluarkan peraturan yang resmi untuk perdagangan karbon ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk tim kontra. Mungkin ingin ada sanggahan lagi?
Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Uya Cinta Marani dari kelompok 18. Ingin menyanggah pernyataan kelompok Pro. Dengan laju manusia menghasilkan karbon dioksida lewat berbagai aktivitas sekarang ini, vegetasi bumi ke depan mungkin tidak lagi dapat menyimpan karbon dioksida tersebut. Meskipun dalam kenyataannya karbon dioksida diperlukan tanaman untuk tetap tumbuh, tetap ada batasan seberapa banyak daya serap gas yang juga dikenal dengan nama karbon dioksida tersebut. Sekelompok peneliti dari Columbia University kini mengatakan dalam waktu dekat vegetasi bumi memungkinkan kehilangan kemampuan menyerap emisi karbon dioksida. Hal ini menyebabkan peningkatan pemanasan global dan pemanasan laut. Hal ini tersebut juga dapat meningkatkan pemanasan global di dalam bumi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk tim kontra. Mungkin tim pro ingin menyanggah atau membantah argumen dari tim kontra. Silahkan. Bagaimana tim pro? Izin masuk. Penangkapan dan penyimpanan karbon itu juga bisa dimanfaatkan untuk melawan perubahan iklim. Jadi, penangkapan dan penyimpanan karbon itu menyimpan lebih banyak karbon dari yang dilepaskan ke atmosfer. Jadi, penghapusan karbon bersih dapat tercapai. Jadi, bagus buat atmosfer gitu kan. Saya ingin menambahkan sedikit ya dari pendapat ini. Saya dari kelompok Pro. Tadi katanya meskipun penelitian ini udah memutuskan katanya kalau penyerapannya ini nggak bakal bisa bakalan nggak bisa menyerap. Jadi kita tuh harus tetap bisa bergerak itu untuk memberikan sedikit upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada sanggahan lain dari tim pro atau tim kontra sendiri? Atau ingin menyatakan argumen pribadinya terkait masalah tersebut? Silakan. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Izin masuk, saya dari tim kontra ingin memberi penjelasan lebih lanjut dari penjelasan dua teman saya, Tafi dan Anissa tadi terkait perdagangan karbon. Perdagangan karbon ini adalah salah satu isu terkait penyerapan karbon, merupakan salah satu isu global. Perdagangan karbon ini seperti perdagangan antara perusahaan-perusahaan di negara maju yang melampaui batas produksi emisi karbon. Perusahaan-perusahaan ini wajib membayar kompensasi dengan membuat sumber daya terbarukan atau menjaga kawasan hijau di negara-negara berkembang. Nah, Indonesia ini
yang memiliki hutan yang sangat luas menjadi sasaran program perdagangan karbon ini. Di Indonesia sendiri ada proyek namanya Proyek Kantingan Mentaya sebagai lahan konservasi proyek perdagangan karbon dari salah satu perusahaan Eropa. Tapi dari penelusuran wartawan narasi newsroom, di kawasan ini terjadi kebakaran di berbagai spot. Hal ini menjadi bukti bahwa perdagangan karbon masih dinilai kurang efektif untuk mengurangi emisi karbon. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim pro dan kontra untuk penyampaian argumennya. Mungkin kita cukupkan saja ya, karena waktunya juga sudah mepet. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kita bakal ada penilaian dari tim perekam dan menilai. Mungkin untuk Saudara Yuna dipersilakan. Baik, saya sudah menyimak tadi berdiskusiannya. Dari kelompok pro tadi sempat menyebutkan bahwa penyerapan karbon dengan kebun-kebun itu adalah baik. Tapi kemudian oleh kelompok kontra tiba-tiba mereka membahas itu perdagangan karbon. Jadi saya agak bingung tadi. Dan kemudian kelompok pro juga menjawabnya juga kurang nyambung gitu. Mereka kelompok pro ngasih berpegangan bahwa penyerapan karbon ini adalah penting, tapi kelompok kontranya juga ngasih berpegangan bahwa tapi kelompok kontranya masih memberatkan bahwa perdagangan karbon. Jadi debatnya belum dapat, tapi udah bagus sih dari kelompok pro-nya tadi sudah menyebutkan tumbuhan-tumbuhan yang ini bisa menyerap segini banyak. Kemudian yang dari kelompok kontranya juga sudah baik, menyantumkan pasal-pasal dan juga bukti-bukti penelitian juga. Jadi nilainya untuk kelompok pro untuk kelompok pro 85, kelompok kontra juga 85. Sekian, hanya. Baik, Yuna, terima kasih untuk penilaiannya. Mungkin sudah mepet ya waktunya, tapi kita ada kesimpulan dulu terkait materi ini. Mungkin Yuriko bisa disampaikan kesimpulan apa yang didapat dari materi ini. Baik, terima kasih. Diskusi kita kali ini itu mengenai tentang penyerapan dan penyimpangan karbon. Nah, di sini ada dua tim yang menyatakan argumennya antara tim pro dengan tim kontra. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari diskusi yang berjalan lebih kurang 15 menit tadi, yaitu bahwa penyerapan dan penyimpangan karbon dapat merusak lingkungan dan bisa terjadi campur tangan politik. Untuk bagian yang merusak lingkungan seperti meningkatkan emisi karbon, kemudian meningkatkan pemanasan global, dan juga bisa terjadi perubahan iklim secara mendadak. Kemudian juga terjadi yang namanya perdagangan karbon, di mana perdagangan karbon ini dilakukan oleh negara-negara besar atau negara maju yang bergerak di bidang industri, di mana terjadi sebuah perjanjian agar tidak melampaui batas produksi emisi karbon. Dan bila itu terjadi pelanggaran, maka akan ada sanksi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sedangkan untuk tim pro, kesimpulannya bahwa penyerapan dan penyimpangan karbon itu sangat bisa dilakukan karena yang menjadi penyerapan di sini adalah hutan ataupun lahan-lahan hijau, di mana bisa menyerap penyerapan karbon dengan baik dan bisa meningkatkan pergerakan industri yang telah direncanakan sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Yuriko atas kesimpulannya. Untuk teman-teman sekalian dari tim pro, tim kontra, baik penilai, terima kasih atas kehadiran dan
ketersediaannya untuk mengikuti debat kali ini. Mungkin saya cukupkan, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.